Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapusdiklat Tenaga Administrasi, Pak Dr. Sapi IMAG, yang kami hormati Pak Asdep, Pak Aba, apa kabar Pak? Senang sekali ini bertemu kembali dengan Pak Aba, dan juga yang kami hormati host Ibu Devi dan Pak Jai sebagai moderator. Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan Pak Kapus, dan ini merupakan sebuah kehormatan untuk berbicara di depan lebih dari 500 orang yang luar biasa, ASN PTA. Ya, dan saya tadi sempat membaca question and answer, ada juga Widya Iswara dari instansi lain ya Pak ya. Jadi luar Bu ya. Baik, jadi luar biasa sekali pagi ini bisa bersilaturahmi walaupun di dunia maya ya Pak, dengan Kementerian Keluarga Besar, Kementerian Agama, dan juga dari instansi lainnya. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk berbicara bagaimana pasca Permenpan 1 tahun 2023 khususnya untuk jabatan fungsional Widya Iswara. Bagaimana Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini diterapkan pada jabatan fungsional Widya Iswara. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 hal yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah pokok-pokok pengaturan, mungkin ini nanti kami skip banyak karena sudah dijelaskan oleh Pak Aba. Dan kemudian yang kedua, arah penataan JF Widya Iswara. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan kompetensi Widya Iswara. Baik, kita masuk ke yang pertama, pokok-pokok pengaturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Tadi kita banyak mendengar dan sudah dikupas secara mendalam oleh Bapak Asdep, Pak Aba, bahwa di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini memberikan perubahan yang cukup mendasar untuk pembinaan jabatan fungsional. Dan yang utama adalah tugas dan ruang lingkup kegiatannya, kemudian pola karirnya, simplifikasi JF-nya, kemudian pengelolaan kinerjanya, kompetensi JF-nya, dan kelas JF-nya. Nah, saya tidak akan mengupas lagi karena sudah dibahas oleh Pak Aba. Dan ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar, Bapak Ibu. Pertama terkait dengan pengangkatan dalam JF, ini tadi juga sudah dibahas oleh beliau. Kemudian butir-butir kegiatan ya, yang awalnya ini khususnya untuk Widya Iswara, kita mengenal ada unsur utama dan subunsur, kemudian ada unsur pengembangan profesi dan penunjang, ada angka kredit per satuan butir kegiatan, jadi angka kreditnya itu diambil dari butir kegiatan, kemudian setiap jenjang juga ada butir kegiatan. Nah, namun dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 ini, maka akan diubah menjadi ruang lingkup tugas. Dan unsur pengembangan profesi ini juga tidak berdiri sendiri, tapi merupakan penilaian dari aspek sikap perilaku. Kemudian angka kredit tadi juga sudah disampaikan Pak Aba, bahwa bukan berasal dari satuan butir kegiatan, tapi dilaksanakan berdasarkan ekspektasi pimpinan atau ekspektasi kinerja. Nah, kemudian target kinerja tadi juga sudah disampaikan, penilaian kinerja juga intinya sudah tidak ada lagi dupak Bapak Ibu ya, namun evaluasi kinerja ini diberikan oleh pejabat penilai. Kemudian kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang tadi juga sudah disampaikan secara detail. Terkait juga penetapan JF Bapak Ibu yang saat ini atau sebelumnya ditetapkan dengan Permenpan nomor 42 tahun 2021 untuk Widya Iswara. Peraturan tersebut telah dicabut, tapi tadi disampaikan Pak Aba juga bahwa tidak semua konten yang ada di dalam Permenpan tersebut dicabut, tapi terkait dengan angka kredit, kemudian dengan penilaian kinerja, bank propu, dan sebagian unsur-unsur yang ada di dalamnya itu dicabut dan mulai berlaku juga 1 Juli 2023. Nah, kemudian terkait dengan pedoman formasi memang tidak secara eksplisit ya ditetapkan,
Juknis dan Juklaknya ini juga nanti akan ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, tadi juga sudah disampaikan Pak Abah, Bapak Ibu, bahwa saat ini pun sedang dilaksanakan FGD oleh BKN ya untuk merumuskan per BKN ya yang sebelumnya dirumuskan dengan per BKN nomor 11 tahun 2022, namun karena adanya Permenpan yang baru ini nomor 1 tahun 2023 ini, maka ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Nah, ini ada beberapa mandat yang diberikan di dalam Permenpan tersebut. Ini sedang dirumuskan pada saat yang sama ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang mengikuti ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini penting ya terkait dengan ketentuan peralihan bahwa untuk angka kredit ya kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan masing-masing JF ya, jadi artinya untuk Widya Iswara berarti akan disesuaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2023 Bapak Ibu. Namun hasil kerja yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 ini tetap bisa dinilaikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Widya Iswara tetap bisa, terutama untuk yang pangkat 4C ke atas, itu disampaikan kepada LAN, hasil kerjanya bisa disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Dan kemarin pada bulan Februari kami telah melaksanakan penilaian angka kredit ini 320-an Bapak Ibu. Jadi yang masuk ke kami ini ada 320-an dan telah ditetapkan hasilnya oleh TPP, oleh tim penilai pusat yang dipimpin oleh Bapak Kepala LAN, dan nanti secepatnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hasilnya. Dan kami masih punya satu kali lagi Bapak Ibu masa sidang sebelum bulan Juni tahun 2023 ini, apabila Bapak Ibu akan mengajukan penilaian untuk angka kreditnya untuk menilai hasil kerja sebelum 2023 yaitu sampai dengan 31 Desember 2022, maka bisa disampaikan kepada kami. Nah, kita tahu bahwa Permenpan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli, Bapak Ibu, dan kami sebagai instansi pembina JF, maka kami harus melakukan penyesuaian ini 5 tahun paling lama ya sejak Permenpan ini diundangkan. Jadi kalau sekarang tahun 2023, berarti tahun 2028 harus selesai semuanya. Juknis, Juklak, pedoman, teknis, dan sebagainya itu harus kami selesaikan. Dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Permenpan ini dinyatakan masih tetap berlaku Bapak Ibu, sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut. Jadi nanti kami akan sampaikan juga beberapa pedoman, beberapa peraturan LAN yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Kemudian terkait dengan pengusulan penetapannya dan pembinaan JF ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ketentuan mengenai unsur, nah ini hal-hal yang dicabut Bapak Ibu di dalam Permenpan 42 tahun 2021 tentang JF Widya Iswara, maka aturan-aturan yang ada di dalam Permenpan 42 ini tentang unsur, subunsur, kemudian butir kegiatan angka kredit, hasil kerja, penilaian kinerja, penilaian angka kredit, tim penilai angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur bank prof, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi cukup mendasar perubahannya dan kami sebagai instansi pembina JF ini juga harus segera menyesuaikan dengan aturan yang baru tersebut. Nah, itu yang kami sampaikan di outline yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan arah penataan JFWI, kami sampaikan di sini Bapak Ibu, ini per Januari 2023. Inilah potret jumlah dan sebaran Widya Iswara seluruh Indonesia yang masuk di kami di dalam data SIWI, Sistem Informasi Widya Iswara Indonesia. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu dari jenjang
yang paling banyak atau paling tinggi ini adalah jenjang WI muda, Bapak Ibu. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya WI Madya itu paling tinggi, Bapak Ibu. Tapi tahun ini sudah banyak yang pensiun, jadi mengalami penurunan. Kemudian WI pertama ini juga cukup banyak, Bapak Ibu, karena WI Madya ini naik menjadi ya WI utama ini 445, ini hanya 10%, ya, paling rendah, Bapak Ibu, ya. Kemudian dari sisi gender, maka persentase tertinggi adalah 62% untuk laki-laki. Kemudian dari rentang usia, Bapak Ibu, ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun kemarin, ya. Tahun kemarin 400 lebih, namun tahun ini yang berusia lebih dari 60 tahun itu hanya 340. Jadi turunnya cukup banyak, ya, hanya 8%. Kemudian dari sisi pendidikan, ini S3, ini baru 8%, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini jumlah sebaran per kementerian. Kita lihat di sini Kementerian Agama memang cukup tinggi, bahkan malah paling tinggi, ya Bapak Ibu, ya. Mohon saya dikoreksi kalau ini salah, karena ini data yang ada di kami yang diupdate oleh PIC masing-masing instansi, Bapak Ibu. Jadi paling tinggi. Tugas instansi pembina JF, ya, dalam hal ini adalah lembaga administrasi negara yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap JF Widya Iswara. Nah, di dalam Permenpan RB ini pun di pasal 47 ada 19 butir tugas instansi pembina JF, ya, yang merupakan turunan dari PP 17 maupun PP 11 2017. Jadi PP 11 ini awalnya diberikan 18 butir, kemudian di PP 17 2020 ini ada 19 butir, ini ada tambahan yang huruf S ini. Nah, tugas yang warna merah ini Bapak Ibu, ini yang sangat penting dan menjadi fokus dari Kementerian Pan-RB, ya, menjadi concern karena tugas instansi pembina JF yang selama ini tadi memang kurang tertangani dengan baik, ya, karena instansi pembina JF umumnya melakukan penilaian angka kredit, tapi sekarang lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi. Jadi ini di beberapa tugas yang sangat utama yang terkait dengan pengembangan kompetensi, menyusun kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional, menganalisis kebutuhan, dan melakukan akreditasi pelatihan fungsional. Inilah nanti tugas utama kami ke depan, ya, dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, ini ada beberapa hal, Bapak Ibu, yang harus kami lakukan penyesuaian, ya, aturan-aturannya sebelumnya seperti ini, kemudian aturan dalam Permenpan seperti ini, dan implikasi bagi kami sebagai instansi pembina JF Widya Iswara adalah seperti ini. Nanti bisa diperdalam sendiri. Sama juga dengan ini, ya Bapak Ibu, ya. Aturan dalam Permenpan 1 nomor 2023 seperti ini, dan implikasinya terhadap kami sebagai instansi pembina adalah ini. Nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa per BKN, ya, peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini akan segera diubah, akan segera disesuaikan dengan Permenpan 1 2023. Namun sampai sekarang belum terbit karena memang masih dalam perumusan. Kemudian Bapak Ibu, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini di LAN, ada sebagian yang harus kami cabut Bapak Ibu, dan ada sebagian yang harus kami sesuaikan, tapi sebagian juga masih bisa digunakan sebagai acuan Bapak Ibu. Jadi ada terkait dengan orasi ilmiah, organisasi profesi, kemudian komunitas belajar, ya, COP Bapak Ibu, Community of Practice, kemudian uji kompetensi, pelatihan fungsional, kemudian ada pedoman penyusunan formasi, dan sebagainya. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang perlu kami tinjau ulang, perlu kami review kembali apakah ini tidak bertentangan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tersebut. Kemudian kami laporkan dalam forum ini, Bapak Ibu, ada beberapa kebijakan pembinaan JF Widya Iswara tahun 2022 yang telah kami keluarkan, Bapak Ibu.
Nah, terkait dengan Juknis, tadi juga ada pertanyaan dari Wida Iswara Pak Ripto, kalau nggak salah, dari Kementerian Kumham, ya. Sebetulnya Bapak Ibu, pada saat Permenpan 42 tahun 2021 itu keluar, kami terus melakukan penyusunan untuk aturan operasionalnya. Nah, aturan operasionalnya ini adalah dalam bentuk perlan. Nah, kemudian dalam bentuk perlan ini sedang digodok terus sampai akhir tahun, hampir ya, tahun 2022, dengan harmonisasi perlan ini dengan Kumham. Namun ternyata kita tahu bersama bahwa bulan Januari 2023 Permenpan RB ini keluar, dan untuk itu kami perlu mengusulkan kembali Juknis tentang pembinaan ini kepada Kumham dan menyesuaikan dengan Permenpan yang baru. Nah, adapun hal-hal yang lain yang telah ditetapkan itu adalah kelas jabatan WI ya Bapak Ibu ya, yang sudah naik ya, menjadi 14 yang tertinggi ya Bapak Ibu ya untuk WI utama. Kemudian tunjangan jabatan ini juga sudah keluar Bapak Ibu, perpresnya sudah keluar, kemudian surat edaran dirjennya juga sudah keluar, dan terakhir yang paling baru Bapak Ibu ini sungguh menggembirakan kami karena standar kompetensi jabatan ini telah ditetapkan oleh dengan keputusan Kemenpan RB nomor SKJ 1 tahun 2023. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat di JDIH Kemenpan RB dan melihat di sana standar kompetensi jabatan Wida Iswara yang baru. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan terkait dengan arah penataan kebijakan Wida Iswara, Bapak Ibu ya, tadi ada standar kompetensi, ini sudah disesuaikan ya dengan adanya Kemenpan RB tentang SKJ Wida Iswara ya nomor 1 tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan sertifikasi, memang saat ini yang berlaku baru uji kompetensi Bapak Ibu. Uji kompetensi JF Wida Iswara yang didasarkan ada beberapa tahapannya. Namun ke depan kami sekarang ini sedang merumuskan untuk memanfaatkan LSP LAN ya, lembaga sertifikasi profesi yang sudah ada di LAN. LAN memiliki lembaga sertifikasi profesi, namun saat ini ruang lingkupnya baru untuk jabatan fungsional analis kebijakan Bapak Ibu. Nah, kami akan kembangkan dengan menambah skemanya untuk Wida Iswara. Jadi nanti Bapak Ibu Wida Iswara akan dilakukan sertifikasi ya dengan menggunakan LSP dari LAN ini. Nah, kemudian terkait juga dengan seleksi atau uji kompetensi untuk calon-calon Wida Iswara ya, nanti akan ada pembatasan usianya Bapak Ibu. Dan untuk usulan kami tarik mundurnya itu agak jauh Bapak Ibu. Kalau di dalam perlan yang saat ini berlaku itu baru 9 bulan ya, 9 bulan sedikit itu bisa diproses. Namun saat ini kami berupaya untuk memundurkan lebih jauh lagi ya, sehingga pada saat pengusulan itu bisa kami terus kembangkan kompetensinya, sehingga nanti pada saat diangkat itu sudah memenuhi kompetensi sebagai seorang Wida Iswara. Nah, kemudian untuk mengembangkan kompetensi saat ini kami baru mengembangkan secara full e-learning Bapak Ibu. Namun ke depan kami akan mengembangkan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang lebih bervariasi, dan pelatihan fungsional klasikal maupun non-klasikalnya bentuknya pun akan bervariasi. Dan ke depan kami juga akan menguatkan peran Wida Iswara dalam workplace learning ya, sebagai coach, sebagai pendamping, penyelia ya. Ini sudah keluar juga perlannya terkait dengan peran WI ini, dan kami akan menyusun pedoman teknis dan lebih sosialisasi yang luas lagi. Karena untuk workplace learning ini sangat dibutuhkan terutama pada saat kita menyusun ASN Corporate University. Terkait dengan standar kompetensi Wida Iswara ya, kompetensi jabatan yang tadi sudah kami sampaikan, ini mungkin secara sekilas kami sampaikan bahwa saat ini
kompetensi Wida Iswara mengalami sedikit perubahan ya, terutama untuk kompetensi teknisnya, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sudah keluar keputusan Menpannya. Jadi ada 5 kompetensi teknis Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kurikulum, kemudian penyusunan rancang bangun pelatihan, pengelolaan pembelajaran pelatihan, ya ini termasuk pelatihan tatap muka, pelatihan daring, luring, pembelajaran jarak jauh, ini ada di nomor 3 ini. Kemudian ada satu lagi tugas Wida Iswara yang selama ini belum dioptimalkan, ya, yaitu penjaminan mutu pelatihan. Nah, bagaimana Wida Iswara sekarang bisa terlibat dalam penjaminan mutu pelatihan, dan juga terakhir adalah evaluasi pelatihan. Nah, untuk kompetensi manajerial maupun kompetensi sosiokultural ini sama dengan Permenpan nomor 38 tahun 2017 ya, terkait dengan standar kompetensi jabatan. Nah, Kemenpan RB nomor SKJ 1 ini juga telah mengacu pada Permenpan tentang SKJ secara umum. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa kebijakan lagi ya terkait dengan Wida Iswara, bagaimana membuat Wida Iswara ini lebih kompeten dan juga lebih fokus pada pekerjaannya, yaitu membuat pintar para anak bangsa ini. Jadi tidak hanya menghitung angka kredit yang tadi sudah sampaikan Pak Abah ya, begitu rumitnya penghitungan angka kredit secara administratif ini, baik Wida Iswara maupun kami sebagai instansi pembina JF itu juga cukup memakan energi, memakan resource kita, nah sehingga supaya bisa fokus sama-sama untuk pengembangan kompetensi, maka angka kredit itu telah ditiadakan. Nah, kemudian penataan seleksi dan uji kompetensi ini Bapak Ibu salah satu kebijakannya nanti untuk mendukung transformasi tersebut. Kemudian kebijakan penguatan peran WI tadi di dalam workplace learning. Kemudian nanti kami akan buat teaching clinic ya untuk membantu Wida Iswara meningkatkan performa. Ini juga di beberapa kementerian ataupun BPSDM daerah provinsi Bapak Ibu ini sudah berjalan, dan kami memang mengharap bahwa teaching clinic ini telah dilaksanakan atau mungkin sudah mulai dirintis ya untuk membantu Wida Iswara meningkatkan performa. Jadi antara Wida Iswara mereka bisa saling belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga telah mengeluarkan perlan tentang crowd-based learning dan community of practice, tapi belum maksimal. Ya. Nah, kami akan melakukan penguatan-penguatan, ya, terutama tahun 2023 ini. Dan kemudian kami juga saat ini sudah meminta sebagian penyelenggara pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk menyerahkan nama-nama Wida Iswaranya. Dan nama-nama Wida Iswara tersebut nanti akan kami masukkan pada pool nasional pengajar PKN, Bapak Ibu. Jadi nanti akan diberikan penguatan-penguatan dan penugasan yang bisa lintas instansi, Bapak Ibu. Nah, ini sedang kami rancang dan kami telah meminta nama-nama tersebut. Sebagian besar telah menyerahkan kepada kami dan nanti kami akan segera olah. Kemudian kami juga saat ini sedang merancang penyusunan pelatihan Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi, terutama penguatan literasi digital dalam pengembangan kompetensi Wida Iswara. Dan tahun ini kami mempunyai sebuah program prioritas nasional ya, yang diantaranya nanti akan kegiatannya adalah melakukan atau menyelenggarakan TOT untuk Wida Iswara, dan kemudian akan membuat pilot project ya terkait dengan pelatihan fungsional pejabat fungsional Wida Iswara. Dan kemudian tadi disampaikan juga Bapak Ibu bahwa peran instansi pembina sekarang ini sebagai human capital business partner. Jadi kami akan menyusun konten pembelajaran, strateginya seperti apa supaya setiap Wida Iswara yang ada di Republik ini dia bisa menikmati pengembangan kompetensi itu ya. Dan mereka bisa belajar sesuai dengan pengembangan kompetensinya, sesuai dengan minat dan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi mereka bisa
melakukan pengembangan kompetensi dalam sistem pembelajaran yang terintegrasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, instansi pembina melakukan pengembangan kompetensi ini harus secara berkesinambungan. Nah, untuk itu kami tidak hanya tahun ini saja, ya, tapi juga akan terus melakukan pengembangan-pengembangan secara berkesinambungan. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, outline yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan kompetensi. Tahun 2022 kemarin, LAN mengeluarkan surat edaran ya, yang isinya adalah pertama terkait dengan moratorium, ya, moratorium JF Widya Iswara Alih Utama melalui pembinaan dari JPT. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan asesmen terhadap para JF Widya Iswara Alih Utama. Nah, ini belum selesai kami laksanakan karena ada sebagian ya sekitar 30% yang belum, Bapak Ibu, belum mengumpulkan hasil assessment. Namun kami lihat di sini Kementerian Agama sudah menyampaikan kepada kami ya Bapak Ibu ya, dan ini terima kasih Kementerian Agama telah memberikan informasi kepada kami yang sangat penting terkait dengan Widya Iswara Ahli Utama. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi Widya Iswara, saat ini telah dirancang ya kurikulum untuk pelatihan fungsional penguatan. Nah, mungkin sebagian kemarin yang baru diangkat itu mengikuti juga Bapak Ibu ya. Ini wajib Bapak Ibu untuk pelatihan fungsional penguatan ini. Dan kemarin kami baru melaksanakannya secara full e-learning Bapak Ibu. Namun sekarang kami akan arahkan bahwa tidak hanya full e-learning tapi blended Bapak Ibu. Jadi ada MOOC-nya, kemudian sinkronus, dan juga ada micro teaching-nya nanti. Nah, kemudian untuk pelatihan fungsional yang sifatnya opsional, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi bagi Widya Iswara yang sudah menduduki jabatan Widya Iswara, maka ini akan kami kembangkan paket-paket pelatihan gitu ya, yang sifatnya nanti reskilling. Ya, reskilling itu adalah skill-skill yang saat ini Bapak Ibu miliki mungkin perlu diganti dengan skill yang baru ya, atau di-upgrade ya. Misalnya penyusunan untuk bahan ajar sekarang banyak menggunakan audiovisual yang lebih dinamis gitu ya. Dan juga kami akan mengembangkan pelatihan future skill ya, baik sifatnya soft skill, digital skill maupun tools untuk menganalisis ya, dan publikasi ilmiah. Nah, ini yang saat ini sedang kami siapkan Bapak Ibu. Dan terkait dengan pelatihan non-klasikalnya, maka community of practice ini tidak lagi kami laksanakan secara umum. Nah, saat ini kan secara umum semuanya kami undang hadir, tapi kami akan mulai nanti melihat per segmen. Ya, tadi ada pool nasional untuk para pengajar PKN tingkat 2. Nah, kemudian Latsar dan PKA PKP ini juga sudah mulai disegmenkan. Nah, namun untuk teknis ini memang belum sempat terjamah Bapak Ibu karena saking banyaknya tadi jumlah Widya Iswara yang harus kami bina. Nah, kemudian kami ingin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan platform kami yang telah ada, ya ini RCWI Bapak Ibu, Rumah Cerdas Widya Iswara Indonesia. Ini sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya Bapak Ibu. Tapi setelah kami mereview, hanya mungkin 30% Widya Iswara yang mengakses dan memanfaatkan. Ya. Padahal di sana kami telah menyediakan banyak resource yang bisa Bapak Ibu pelajari, mulai dari KTI, kemudian jurnal, dan sebagainya. Dan di situ bahkan ada seperti chat yang bisa dibuat menjadi ajang atau forum diskusi antar Widya Iswara. Namun kelihatannya memang belum banyak yang memanfaatkan RCWI ini. Dan ke depan kami juga akan merancang ini Bapak Ibu program magang ya, mungkin lintas lembaga pelatihan baik di swasta, di BUMD maupun mungkin nanti di perguruan tinggi. Nah, ini masih kami rintis Bapak Ibu. Nah, kemudian sit-in ini sudah mulai jalan ya untuk calon pengajar PKN 2 ya. Ada beberapa BPSDM provinsi yang akan melaksanakan pelatihan PKN tingkat 2 tahun ini, dan
mereka menyiapkan para pengajarnya termasuk sit-in ya di penyelenggaraan yang sudah ada. Termasuk waktu itu di Kementerian Agama ya, sebelum menyelenggarakan PKN tingkat 2 itu juga sangat intensif berdiskusi dengan kami sampai akhirnya bisa terselenggara PKN tingkat 2. Kemudian tadi pembentukan pool WI nasional dan kemudian peer coaching. Dan Bapak Ibu, ini adalah beberapa hal yang saat ini sedang kami lakukan ya. Jadi kami sedang mengembangkan kurikulum untuk pelatihan fungsional wideiswara ya dalam rangka reskilling dan upskilling. Ada beberapa soft skill yang kami akan address ini ya, mulai dari personal branding, high impact communication, innovation and creative thinking, kemudian collaborative learning. Adapun untuk digital skills-nya ini mulai nanti kami fokus ya, bagaimana membuat wideiswara ini mampu untuk membangun bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi yang saat ini, relevan dengan saat ini. Jadi misalnya bagaimana membuat video, baik dalam monolog ataupun dalam bentuk story atau drama, kemudian membuat podcast pembelajaran, membuat infografis, PPT, kemudian electronic book atau electronic modul ya. Jadi bukan modul yang sifatnya cetak, tapi kemudian dibuat dalam bentuk elektronik, tapi betul-betul elektronik modul yang di dalamnya itu ada link ke referensi yang lebih luas, kemudian ada juga videonya dan sebagainya. Ini kami akan fokus ke sana. Kemudian juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pengajaran, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan menti.com, Wheel of Names, Slido, dan sebagainya. Ini dalam pembelajaran, ya, tidak lagi dalam webinar semata, tapi bagaimana memanfaatkannya secara penuh di dalam kelas, gitu ya. Kemudian juga hal yang paling penting ini adalah teknik kurasi, Bapak Ibu. Banyak sekali bahan pembelajaran ada di luar sana. Di internet begitu kita mengetik sesuatu, kita akan bisa mendapatkannya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengkurasinya, ya, memilihnya yang tepat dengan tujuan kita, dan kemudian mungkin melakukan editing dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang nanti akan kami fokuskan. Kemudian terkait dengan delivery-nya dan tools-nya, ini beberapa hal yang juga kami ingin fokuskan. Ya, misalnya terkait dengan design thinking, apa sih menganalisis tools untuk menganalisis permasalahan sampai kemudian membuat solusinya, kemudian bagaimana melakukan coaching dan mentoring yang efektif di dalam tempat kerja, kemudian konsultansi yang struktur dan mengelola pembelajaran dalam keberagaman. Ya, karena di dalam ruang kelas kita kadang ada anak-anak yang milenial, kadang ada yang sudah pensiun peserta kita. Nah, bagaimana ini memahami berbagai bentuk gaya belajar para peserta kita. Nah, mungkin nanti terakhir akan mengelola pembelajaran berbasis NLP. Nah, ini Bapak Ibu yang sedang kami rancang saat ini, dan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa berjalan dan nanti bisa dinikmati oleh para wideiswara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi